prajurit komando, dengarkan instruksi daran saya. Perintah sudah jelas. Pertiwi memanggil kita sebagai Tanah Papua telah lama menjadi medan konflik antara kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka dengan Tentara Nasional Indonesia. Telah banyak penduduk sipil tak bersalah yang terdampak akibat konflik ini. Belum lagi dan pejuang tanah air yang menumpahkan darahnya untuk membuat Papua benar-benar damai. Namun hari ini tidak lagi, karena Indonesia bergerak lebih agresif untuk satu tujuan, rasa aman. NKRI kini mengambil jalur yang lebih agresif namun terukur. Indonesia telah mengerahkan berbagai pasukan khusus yang memiliki kemampuan di atas rata-rata prajurit biasa dengan harapan KKB OPM dapat dibasmi hingga ke akar-akarnya. Jadi sekarang tidak ada lagi jalan keluar bagi KKB. Pilihannya hanya dua, menyerah atau dihabisi. Kom 1. Terbukti dari beberapa berita yang tersebar menyebutkan bahwa Indonesia baru saja mengarahkan unit khusus dari TNI Angkatan Darat bernama Yonif 315 Garuda atau lebih dikenal dengan pasukan setan. Dalam laporannya, TNI dikabarkan mengerahkan sedikitnya 108 pasukan setan yang telah dilatih secara intensif sebelum diterjunkan ke lokasi tugas di Kabupaten Asmat dan Mapi. Seperti namanya, unit elit yang telah dibentuk sejak 20 Agustus 1949 ini memiliki kemampuan dalam melakukan operasi senyap. Iya, pasukan setan dari Angkatan Darat ini dikenal mampu menjalankan operasi secara senyap, tidak terdeteksi dan sempurna. Sangat cocok dalam menumpas KKB yang telah makan lama di Papua. Dan karena medan pertempuran di Papua adalah hutan lebat, tentu akan sangat sulit bagi prajurit biasa untuk menumpas KKB. Sementara pasukan setan lahir untuk pertempuran seperti ini. Pasukan khusus ini dibekali latihan keras untuk bertahan dan bertempur di hutan. Belum lagi dengan kemampuan untuk berkamuflase dan menyamarkan diri dengan baik di berbagai medan serta observasi medan yang mumpuni. Dan tentunya pasukan setan memiliki kemampuan untuk mengendus dan melacak keberadaan musuh dengan baik. Kemampuan ini tentunya akan sangat efektif dalam upaya menghabisi pasukan KKB yang bersembunyi di hutan lebat Papua. Selain memiliki mentalitas tempur yang tidak diragukan lagi, pasukan Baret Hijau ini pun dibekali kemampuan dalam pengeksekusian yang luar biasa. Karena prajurit di satuan ini terlatih secara khusus sebagai penembak lunduk atau sniper. Mereka memiliki peran penting untuk melumpuhkan lawan dari jarak jauh dan sering digunakan dalam operasi penugasan maupun pengamanan tamu VIP hingga VVIP. Dan bukan hanya itu, pasukan setan pun cukup mahir dalam berbagai teknik mengeksekusi sasaran atau melumpuhkan lawan. 3, 2, 1, go! Setelah pengerahan pasukan elit ini, pihak TNI pun mengumumkan bahwa prajuritnya berhasil melumpuhkan sedikitnya 8 anggota KKB dalam operasi penyisiran di distrik Mewolok, Kabupaten Mambah, dan Kabupaten Eknemba. Dalam operasi tersebut, prajurit TNI pun berhasil melumpuhkan orang penting di KKB, yakni Tenggamati Enumbi dan pimpinan Sabinus Walker bernama DC Mujijau. Selain pasukan setan, TNI Angkatan Udara pun dikabarkan mengerahkan unit elitnya untuk turut berkontribusi dalam upaya memberantas KKB di Papua. Dalam laporannya, TNI Angkatan Udara mengerahkan pasukan elit bernama Korps Pasukan Gerak Cepat yang disingkat Kopasgat. Lantas, apa peran Kopasgat dalam operasi damai di Papua? Karena akses jalan di wilayah Papua masih kurang memadai, pasukan yang juga dijuluki sebagai Korps Baret Jingga ini terbilang sangat berperan besar dalam menuntas keberadaan KKB. Hal tersebut dikarenakan kemampuan operasi lintas udara, termasuk penerjunan High Altitude Low Opening dan High Altitude High Opening untuk infiltrasi senyap dan presisi akan sangat berperan besar dalam melakukan penyergapan di markas KKB. 18 meter dari
Pati Solo-Solo 18. Apalagi beberapa informasi mengatakan bahwa pasukan elit Angkatan Udara ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan wilayah pertempuran dari darat, mengarahkan pesawat, memandu pendaratan, dan mengatur lalu lintas udara di pangkalan udara darurat. Ini sangat membantu operasi penyerbuan KKB, mengingat fasilitas penerbangan di Papua pun masih sangat minim. Kopasgat pun faktanya memiliki satuan elit mereka sendiri, bernama Satuan Bravo 90, alias Sat Bravo 90. Satuan elit ini memiliki spesialis dalam aksi reaksi cepat terhadap ancaman terorisme, terutama terkait dengan pembajakan pesawat. Jadi jangan heran jika Kopasgat pun turut diturunkan ke Papua. Dan perlu kalian ketahui, Kopasgat adalah satuan militer pertama di Indonesia yang memiliki regu khusus penerjun wingsuit. Kemampuan ini memungkinkan infiltrasi udara dengan tingkat kecepatan, kesenyapan, dan presisi yang sangat tinggi, membuatnya sulit dideteksi. Dan untuk urusan mental, Kopasgat tidak bisa diragukan lagi. Karena kalian bisa melihat sendiri bagaimana mental mereka ditempa sebelum terjun ke medan pertempuran. Bahkan pelatihannya telah banyak diakui oleh militer berbagai negara. Sementara itu, pihak TNI kembali melaporkan kemajuan pada pertengahan Oktober ini, di mana dalam operasinya di wilayah Soanggama, Papua, pejuang TNI berjaya melakukan penyergapan terhadap markas KKB yang dihuni oleh 30 anggota OPM. Bahkan 14 anggota KKB dilaporkan berhasil dilumpuhkan, hingga membuat sisanya harus mundur dari wilayah Soanggama. Meskipun telah mendapat kemajuan besar di Papua, dua pasukan elit itu nyatanya belum dirasa cukup bagi TNI. Maka dari itu, Indonesia pun kembali mengerahkan pasukan elit dari TNI Angkatan Darat, yakni Komando Pasukan Khusus alias Kopassus, untuk berkolaborasi dengan pasukan elit lain dalam operasi anti-teroris di Papua. Dan perlu kalian ketahui, kehadiran pasukan elit ini kemungkinan besar akan menjadi ancaman serius bagi seluruh anggota KKB di Papua. Alasannya karena pasukan elit yang mengenakan baret coklat ini telah diasah dengan sangat berat hingga membuatnya sangat mematikan bagi musuh bila berada di medan perang. Coba kalian bayangkan, para prajurit Kopassus telah dibentuk untuk mampu melakukan operasi, infiltrasi, dan pergerakan senyap. Ini membuat unit elit ini mampu bergerak cepat dan senyap di berbagai medan, seperti hutan, gunung, rawa, laut, hingga perkotaan, ketika melakukan penyusupan jauh di belakang garis musuh. Itu bahkan dikombinasikan dengan kemampuan menembak yang luar biasa dan presisi. Karena para prajurit Kopassus wajib mencapai nilai tembak tinggi, misalnya 90 pada 3 sikap, duduk, berdiri, dan tiarap. Kemampuan bertahan hidup di hutan tanpa bekal logistik, termasuk mengidentifikasi sumber makanan dan air, serta membuat perangkap juga menjadi paket lengkap dalam kehebatan pasukan Kopassus. Mereka pun juga ditempa untuk mampu melaksanakan operasi militer selain perang seperti anti-gerilya, operasi kontra pemberontakan, hingga dukungan bantuan kemanusiaan. Dan yang lebih mengesankannya lagi, Kopassus dibentuk agar fleksibel. Unit ini mahir dalam operasi lintas udara dan infiltrasi laut. Dan satu lagi unit spesial yang dikerahkan TNI Angkatan Udara ke wilayah Papua. Unit elit tersebut bernama Para Rider 431 Satria Setia Perkasa. Satuan ini merupakan bagian dari Brigif Para Rider 3 Tri Budi Sakti yang berada di bawah Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Lantas, bagaimana kehebatannya? Prajurit Yonif Para Rider memiliki kualifikasi ganda yang diasah melalui pelatihan keras selama berbulan-bulan. Ia mencakup 3 matra, mulai dari layanan udara, lintas udara, dan komando operasi khusus. Untuk kemampuan lintas udara, pasukan khusus ini mampu melakukan penerjunan taktis, baik dalam formasi besar maupun dalam infiltrasi rahasia. Itu belum termasuk dengan kemampuannya dalam taktik pertempuran yang memanfaatkan moda transportasi udara seperti helikopter atau pesawat angkut untuk pendorongan pasukan, serangan cepat, dan evakuasi di daerah musuh.
Para prajurit unit khusus ini pun secara rutin melatih prosedur penerjunan, pengepakan payung, dan simulasi pendaratan untuk meminimalisir resiko. Membuatnya mampu melakukan operasi pembebasan sandera dan penumpasan gerakan separatis atau pemberontakan dengan kecepatan dan ketepatan tinggi. Selain itu, para raider pun dibekali kemampuan untuk menyusup jauh ke belakang garis musuh dalam tim kecil untuk mengumpulkan intelijen dan melakukan serangan pendadakan, serta melakukan penyergapan, penghancuran instalasi musuh, dan menetralisir sasaran strategis.